Shalom warga kerajaan, salah satu yang paling berbahaya dalam abad yang ini dan bahkan mulai abad lalu adalah the crossless Christianity, tanpa cross. Kekristenan tanpa salib. Sebab mereka semua penderitaan saya tanggung Tuhan dan kita tinggal menikmati saja. Di dalam Yohanes pasal 21, mujizat pertama kan Yohanes 2, Yesus bekerja di sebuah rumah. Air jadi anggur, itu gambaran daripada betapa pentingnya keluarga bagi Tuhan. Tapi juga Tuhan tidak melupakan yaitu marketplace. Ya, kapal yang kosong itu penuh dengan ikan, saudara ya. 153 ekor. Saya sampaikan khotbah saya dengarkan aja. 100 itu gambaran mujizat di mana Abraham yang sudah mati pucuk bisa punya anak ya. Tidak ada mustahil. Yang 50 itu tahun Yobel. Dan 50 saudaraku artinya semua yang hilang akan dikembalikan kalau tahun Yobel. Dan juga Pentakosta. 3 ilahi dan 3 juga berarti ada hari ketiga bagi kita. Tetapi Yesus berkata kepada Simon Petrus. Waktu itu dipanggil Simon lagi. Ketika sudah dipulihkan dia kembali jadi Petrus. Jadi Kefa. Sesungguhnya ya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kendaki. Engkau, kamu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua ataupun dewasa. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dengan demikian dinyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih Tuhan. Yang Yohanes 21 menarik sekali. Ketika Yesus berkata, come and dine. Mari dan makanlah semua suka. Tapi kemudian dia memisahkan Simon Petrus yang berkata, feed my lamb, come and serve. Datanglah dan melayani bersama dengan aku. Tapi yang terakhir ini, come and die with me. Follow me, kata Yesus. Saudara harus tahu bahwa Yesus menunjukkan betul-betul dia ilahi, bukan cuma dalam kebangkitan, tapi dari cara bicaranya. Tidak ada manusia berkata amin, amin ada di depan. Sesungguhnya itu adalah amin 2 kali, verily. Bahasa aslinya amen, amen. Semua manusia katakan amen itu pernyataan Tuhan sesungguhnya demikian. Di belakang. Tapi dia bicara di depan dan benar-benar Petrus mati. Saudaraku ketika dia mengabarkan Injil sampai ke Rom saudara. Sebetulnya bukan sampai ke Rom, dia dibawa ke Rom. Disalibkan kepala di bawah kaki di atas. Yakobus saudara Yohanes dipancung saudara. Yohanes ketika saudaraku dimasukkan dalam kuali isinya minyak mendidih. Tapi dia nggak mati. Sebab Tuhan berkata, kalau aku mau hidup sampai dia hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu. Hanya satu urusanmu, follow me. Buat setiap Anda. Nggak usah kepo, nggak usah ngurusin orang lain. Ya nanti Pak Arifin jadi bagaimana, nggak usah. Urus dirimu sendiri, jaga diri aja susah. Karena itu kita harus ingat, jangan percaya dengan the crossless Christianity. Yesus berkata sangkal diri. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap dunia. Ya. Sebab ketika kita dibaptiskan itu kan itu penguburan. Kita memulai dengan mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tapi yang terakhir come and die. Renungkan itu. Hiduplah di dalamnya berkemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Ya, sebelumnya saya terima kasih pada Bapak Gembala dan Bapak Penatua Pak Andreas untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa menyampaikan renungan pada saat pagi hari ini. Oke, sebelum saya menyampaikan renungan pada saat pagi hari ini, saya mau memberikan suatu disclaimer ya. Disclaimer itu mungkin bisa dikatakan sebagai catatan penting ya. Kalau Bapak Ibu tahu biasanya ada disclaimer lebih dahulu. Itu memberikan catatan penting, poin penting. Bahwa dalam waktu mungkin kurun 30 menit, 40 menit ke depan. Ya, renungan yang akan saya sampaikan itu, ya perhatikan baik-baik bahwa ada catatan penting. Bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan seperti yang kayak kalau kata orang Jawa bilang itu ngaluk ya. Bapak Ibu tahu ngaluk? Ya, mengharap yang tidak-tidak kalau bahasa Indonesianya ya.
ngalup ya. Ngalup. Dan yang saya sampaikan sekali lagi bahwa ini bukan untuk ngalup-ngalupan ya. Justru sifatnya membuat kita untuk menjadi orang yang lebih berpengharapan kepada Kristus ya. Dan sebelum kita memulai masuk dalam renungan lebih dalam, saya akan bacakan satu ayat di Mazmur 39 ayat yang keempat hingga yang kelima. Di sana dikatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan." Jadi Bapak Ibu, Mazmur 39 ini kalau kita lihat di judul perikopnya adalah doa minta tolong Daud ya. Daud seseorang yang begitu mengasihi Tuhan, yang memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ketika di dalam kesesakan, salah satu yang didoakan oleh Daud adalah, "Beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas umurku." Ya. Daud yang begitu mengasihi Tuhan, dia tahu walaupun dalam kondisi dia doa minta tolong pada Tuhan, dia tahu betapa fananya hidupnya. Ya. Di sini dikatakan, bagimu sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Jadi telempap itu adalah ukuran telapak tangan ini Bapak Ibu ya. Hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Ini menunjukkan betapa singkatnya umur manusia. Betapa fananya hidup manusia ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan pembukaan saya, mungkin Bapak Ibu akan bisa mengerti kira-kira apa yang ingin saya sampaikan pada renungan pada saat pagi hari ini. Ya. Kira-kira bisa membayangkan apa yang akan saya sampaikan. Judul renungan saya pada saat pagi hari ini adalah Memento Mori. Ada Bapak Ibu yang di sini tahu arti Memento Mori? Ada? Ada yang pernah dengar mungkin? Memento Mori, ya, Memento Mori. Kata-kata ini sangat amat sering digunakan pada zaman dahulu kala. Sekarang agak jarang digunakan. Ya, kata orang nanti ngalup. Dan arti daripada Memento Mori ini, kalau dalam bahasa Inggris, remember you must die. Ya, remember you must die. Artinya kok dalam bahasa Indonesia apa Bapak Ibu? Ingatlah kamu akan mati. Ya, ingatlah kamu akan mati. Dari mana asal Memento Mori ini berasal ya? Cerita Memento Mori ini. Konon pada zaman Romawi kuno ada suatu perayaan yang bernama Triumph, kemenangan. Nama perayaannya Triumph di Romawi kuno. Dan perayaan ini diadakan oleh Romawi untuk merayakan kemenangan para jenderal Romawi, ya. Dan kemenangannya ini adalah kemenangan yang benar-benar harus luar biasa. Pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, jadi nggak bisa kalau asal menang perang saja terus dirayakan Triumph ini, tidak. Tetapi harus yang benar-benar sampai misalnya membunuh musuh ribuan, ya. Pencapaiannya luar biasa, baru mereka dirayakan Triumph ini. Bagaimana dirayakannya? Jenderal Romawi yang menang perang tersebut akan diarak dengan kereta kuda. Jadi dia naik kereta kuda, ditarik oleh 4 ekor kuda, keliling kota, dan dia akan dielu-elukan layaknya seorang pahlawan dan layaknya seorang dewa. Ya, jadi dia jenderal Romawi yang hebat, dirayakan layaknya seorang dewa, diarak keliling kota. Perayaan Triumph tersebut. Dan uniknya, hal yang sangat menarik pada perayaan Triumph ini, ya, di belakang jenderal Romawi yang hebat tersebut ditaruhlah satu orang budak. Ya, jadi di belakang keretanya mungkin saya bayangkan ini kereta, dia ditaruh seorang budak di belakangnya, dan budak tersebut punya satu tugas. Apakah tugas budak tersebut? Dia hanya membisikkan satu kalimat kepada jenderal Romawi tersebut. Dan apa yang dibisikkan? Dalam bahasa Latin, repis poste hominem te esse memento
memento mori. Kalau diartikan dalam bahasa Inggris, look behind. Remember you are mortal, remember you must die. Mengapa diberikan seorang budak untuk berbisik di telinganya jenderal Romawi tersebut? Supaya jenderal Romawi tersebut dalam kemenangannya yang luar biasa, dalam dia merayakan itu pencapaian sesuatu yang luar biasa, dia ingat bahwa dia adalah manusia biasa dan dia suatu saat pasti juga akan mati. Mengingatkan kembali pada jenderal Romawi tersebut untuk tetap humble, tetap rendah hati. Jadi pada saat pagi hari ini ya, renungan yang akan saya sampaikan, saya akan bagi dalam beberapa bagian. Saya akan membawa Bapak Ibu dalam suatu perjalanan rohani ya. 2 minggu lalu Bapak Andreas menyampaikan terkait peta perjalanan rohani ya. Saya harap Bapak Ibu semua masih mengingatnya ya. Firman Tuhan minggu lalu Pak Sorno mengingatkan bahwa firman Tuhan harus kita terus ingat baik-baik. Dan pada saat pagi hari ini saya akan membawa kita bersama-sama masuk dalam perjalanan peta rohani tersebut seputar memento mori ya. Pelan-pelan kita akan belajar. Sekali lagi ini bukan ngaluk ya. Sekali lagi kita akan belajar mengenai apa kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini ya. Kita akan mulai masuk ke bagian pertama ya. Bagian pertama yang saya akan bahas adalah kehidupan dan kematian ya. Kehidupan dan kematian. Kita sangat amat sering mendengar kata kehidupan dan kematian. Tapi apakah kita pernah merenungkan baik-baik tentang kehidupan dan kematian? Dari zaman peradaban kuno ya, manusia itu sudah berusaha mempelajari dan mendalami yang terkait yang namanya konsep kehidupan dan kematian. Ya, dari zaman peradaban kuno. Tidak sedikit makanya ya, banyak raja-raja, ilmuwan, orang-orang hebat, bangsawan-bangsawan, mereka berusaha mencari cara bagaimana agar bisa hidup abadi di bumi ini. Ya, manusia berusaha untuk mencapai hidup abadi di bumi ini. Kok kita belajar dari peradaban kuno tuh mereka bingung dengan kehidupan ini. Mereka gimana sih supaya saya bisa hidup abadi. Mengapa mereka ingin hidup abadi? Ya, karena mereka takut meninggalkan apa yang mereka punya di bumi ini. Mereka merasa bahwa hidupnya mereka ya cuma di bumi ini. Makanya mereka takut. Mereka berusaha untuk mencapai hidup abadi ya. Saya akan memberikan contoh. Yang pertama ada namanya Kaisar Jin Shi Huang ya. Kalau mungkin yang pernah melakukan tur ke China ya, mungkin disinggung mengenai Kaisar Jin Shi Huang. Kaisar Jin Shi Huang ini siapa? Kaisar Jin Shi Huang ini adalah kaisar pertama China ya. Beliau ini yang menyatukan semua. Dulu Cina itu terbagi-bagi, ada kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan itu. Nah, Kaisar Jin Shi Huang ini kaisar pertama yang menyatukan daratan Cina ya. Dan menjadi kaisar pertama China. Dan itu merupakan prestasi yang luar biasa bukan ya? Hebat sekali loh dia bisa menyatukan Cina dan kaya raya. Karena Cina itu besar sekali, China itu besar sekali. Bapak Ibu bisa lihat sekarang China itu sangat luar biasa. Ya. Dan ini kaisar pertamanya, bayangkan. Pencapaiannya luar biasa. Dan oleh karena itu dia takut mati. Kaisar Jin Shi Huang ini takut mati. Bapak Ibu mungkin tahu pernah tahu patung terakota yang jejer-jejer itu banyak itu? Mungkin pernah lihat ya, patung terakota kalau di BBC atau di History, yaitu peninggalannya Kaisar Jin Shi Huang. Dan Kaisar Jin Shi Huang ini takut mati. Gimana caranya dia mau hidup abadi? Dia mengkonsumsi yang namanya batu sinabar Bapak Ibu. Batu sinabar adalah batu penghasil cairan merkuri, raksa. Bisa bayangkan? Dia mau hidup abadi, tetapi dia malah konsumsi merkuri. Bayangkan. Pada merkuri sekarang kalau di kosmetik atau apa itu sangat dilarang ya, karena bahaya bagi tubuh. Tetapi Kaisar Jin Shi Huang malah konsumsi merkuri dia. Dan sayangnya, ya konyolnya, meninggalnya Kaisar Jin Shi Huang, itu dia mati keracunan merkuri. Pada usia 49 tahun. Konyol sekali. Berusaha untuk hidup abadi, tetapi malah mati dengan usahanya itulah. Itu kan konyol ya. Tetapi ini kenyataan. Kenyataan kalau Bapak Ibu belajar sejarahnya Kaisar Jin Shi Huang ini sangat amat terkenal. Dan yang kedua, contoh yang kedua, ada namanya Paus Innocent ya. Namanya Paus Innocent ke-8. Ini seorang paus ya. Bapak Ibu tahu kan ya paus ya.
Pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Paus Innocent ke-8 ini paus Katolik tetapi korup, ya, suka melakukan KKN, juga hidupnya nggak benar. Dan dia juga ingin hidup lama, hidup abadi dan lama. Bagaimana caranya? Ini seorang paus loh ya, bayangkan ya. Dia minum darah anak-anak. Dia minum darah anak-anak. Ya ini vampir nyata tuh ya ini Bapak Ibu. Ya. Paus Innocent 8 tuh minum darah anak-anak, bayangkan. Demi supaya bisa hidupnya penuh vitalitas, bisa hidup panjang. Dia minum darah anak-anak. Dan pada akhir hidupnya ketika dia kena stroke ya dan koma, ya, tabib-tabibnya, dokter-dokternya membawakan darah anak-anak untuk diminum. Dan akhirnya dalam kondisi dia stroke dan koma itu, 3 anak cowok meninggal gara-gara darahnya diambil oleh Paus Innocent. Ini sejarah, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat betapa manusia sangat ingin hidup abadi ya dan menghalalkan segala cara. Contoh terakhir, Heinrich Himmler. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Ini temannya Hitler ya, pemimpin tingginya Nazi. Heinrich Himmler ini, dia juga ingin hidup abadi. Bagaimana caranya? Ini lebih konyol lagi. Dia membuat ekspedisi untuk mencari Holy Grail. Bapak Ibu tahu Holy Grail itu apa? Cawan suci yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk perjamuan terakhir. Katanya, dia menganggap bahwa kalau dia minum dari Holy Grail tersebut, otomatis dia bisa dapat kekuatan supranatural dan hidup abadi. Ya. Ini Heinrich Himmler. Dan ujung-ujung dia ditangkap oleh pasukan Inggris pada tahun 45, ya, itu zamannya Perang Dunia Kedua. Dan dia mati bunuh diri dengan pil sianida. Konyol juga. Dan manusia begitu keras berusaha untuk mencari hidup abadi dan semua usaha tersebut sia-sia. Dan akhirnya karena usaha tersebut dirasa sia-sia, mereka masuk dalam satu bagian berusaha untuk mencari tahu kemana ya mereka akan pergi ketika mereka sudah mengalami yang namanya kematian. Ya. Dari zaman peradaban kuno lagi kita kembali, orang Mesir percayanya kalau mereka meninggal, ya hati mereka akan ditimbang. Ditimbang melawan bulu, ya feather, bulu. Kalau hatinya itu lebih ringan dari bulu, artinya dia baik, ya. Akhirnya dia boleh lanjut masuk ke kekekalan. Kalau hatinya lebih berat, berarti dia jahat dan dia harus hidup di dunia orang mati. Peradaban Yunani dan Romawi kuno, mereka percaya kalau orang meninggal, mereka akan dibawa masuk ke Hades. Di situ ada sungai Styx, ya. Sungai Styx mereka akan naik perahu, Charon yang membawakan Charon itu. Dan mereka akan dihakimi oleh raja-raja yang terhebat di masanya mereka. Dan kalau mereka baik, mereka akan dikirim ke yang namanya Elysium. Kalau mereka jahat, dikirim ke Tartarus. Kalau sedang-sedang, dikirim ke Asphodel. Ya, jadi seolah-olah ya baik sama jahatnya imbang lah, ya. Dikirimnya ke Asphodel. Jadi mereka dalam peradaban kuno sendiri, mereka berusaha untuk mencari tahu kemana mereka akan pergi ketika mereka meninggal. Dan akhirnya banyak, kalau Bapak Ibu belajar banyak banget cerita-cerita, mitos-mitos mengenai kemana manusia akan pergi setelah meninggal. Dan setiap peradaban, setiap culture mereka memiliki ceritanya sendiri. Dari sejarah kita belajar satu hal. Seberapa besar usaha manusia untuk hidup abadi tadi yang pertama. Kemudian mereka mencari tahu tentang kemana mereka akan pergi setelah mereka meninggal. Ya. Perhatikan, mereka berusaha keras. Tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa kematian, namanya kematian itu 100% mutlak. Ya, saya katakan mutlak terjadi pada setiap insan manusia. Apakah Bapak Ibu punya bukti sejarah ada manusia yang masih hidup tidak mengalami kematian? Oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa kematian 100% mutlak terjadi pada setiap insan manusia. Kecuali
Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi siapa yang tahu? Pertanyaannya seperti itu. Tidak akan ada yang pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Antara kematian datang dulu pada kita atau Yesus datang kepada kita, tidak ada yang tahu. Tetapi sepanjang sejarah sampai detik ini, 100% manusia pasti meninggal, mengalami kematian. Ada sebuah cerita, ada dua cerita ya, ini tadi ada Kaisar Jin Sehuang lagi. Yang pertama Raja Philip, ini Raja Philip II dari Makedonia. Siapa Raja Philip II dari Makedonia ini? Raja Philip II dari Makedonia ini adalah ayah dari Alexander Agung ya. Alexander Agung. Seorang penakluk yang luar biasa dan ini bapaknya Alexander. Dan Philip II ini memiliki suatu kebiasaan yang unik. Ya. Dia meminta tolong kepada hambanya. Ketika masuk dalam ruangan raja harus mengatakan, Philip, engkau akan mati. Bayangkan ya Bapak Ibu ya. Bayangkan kok kita punya karyawan. Ya, punya karyawan terus kita nyuruh ke karyawan kita, Rek, tolong kalau setiap ketemu saya ngomong Bapak akan mati. Nah, bisa bayangkan ya. Saya waktu itu membayangkan, saya minta tolong karyawan saya, terus ketika saya datang, Pak Phil akan mati. Lah, bayangkan. Kalau kita mau membayangkan seperti itu. Tetapi Raja Philip melakukannya. Raja Philip II. Kontrasnya Jin Sehuang yang saya tadi cerita ya, yang tadi dia minum, makan merkuri itu. Jin Sehuang ini justru tidak mau di istananya, di tempat di mana dia berada itu ada orang yang ngomong tentang kematian. Kalau yang ngomong tentang kematian, dibunuh. Ya, jadi kita bisa lihat dua pemimpin yang hebat, sama-sama hebat, tetapi memiliki pola pandang yang berbeda. Pertanyaannya, jujur, kalau kita mau jujur, kita sebagai manusia dan sebagai orang percaya, kita lebih mirip siapa Bapak Ibu? Kita lebih mirip siapa? Apakah kita memandang kematian itu seperti Raja Philip II ini ya? Dia tahu bahwa saya suatu saat pasti akan mati, ya, saya suatu saat pasti akan mati dan saya harus mempersiapkan baik-baik. Dan saya berani mengatakan kepada hamba saya untuk mengingatkan saya bahwa saya akan mati. Atau kita seperti Kaisar Jin Sehuang yang memilih untuk menutup mata dan bersikap acuh terhadap yang namanya kematian. Dia takut dan milih merem. Gak usah dibahas, tidak perlu dibahas lagi. Coba kita evaluasi, kira-kira kita seperti siapa? Apakah kita ketika kita mendengar kata kematian, ya, apalagi kalau orang Jawa seperti yang saya tadi katakan di awal, bagi orang Jawa menyebutkan kematian itu ngalup, ya. Bukan berarti saya minta Bapak Ibu untuk terus ngomong tentang kematian, enggak. Tapi kita bagaimana kita memandang kematian ini ya. Kita baca satu ayat di Mazmur 90 ayat 12 ya. Di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Ini Mazmur 90 ayat 12. Ini Bapak Ibu tahu ini Mazmurnya siapa? Doanya siapa? Musa ya, bukan Daud loh ya. Tidak semua Mazmur itu melulu tentang Daud. Dan kalau kita melihat Alkitab ya, kira-kira yang lebih melakukan yang Alkitabiah yang mana Bapak Ibu? Yang King Philip atau Kaisar Jin Sehuang? Siapa? Philip ya. Karena Musa sendiri berkata, ini ayat sebelumnya ini terkait yang kita kalau hidup ya 70 tahun, lebihnya dari itu penderitaan. Sebelumnya itu ayat, dan dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu mungkin punya Alkitab bahasa Inggris, menghitung hari-hari kami sedemikian itu consider our mortal ya. Jadi menyadari fananya manusia. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita mau melihat dari sisi Alkitab, pilihan King Philip ini Alkitabiah. Karena selalu mengingatkan bahwa sewaktu-waktu kita bisa kembali. Ini fakta. Fakta yang kita, Bapak, Ibu, dan saya harus terima itu kenyataan tersebut. Karena tadi saya sudah sampaikan, tidak pandang kamu raja, hamba, orang hebat, orang kaya, miskin. Tidak peduli. Bisa datang, tua, muda, tidak peduli. Ini suatu kenyataan yang tidak bisa
hindari. Lalu bagaimana seharusnya ya persepsi kita sebagai orang percaya ya. Ini yang bagian pertama saya membahas tentang konsep kehidupan dan kematian. Bagaimana seharusnya persepsi kita sebagai orang percaya memandang yang namanya kehidupan dan kematian. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu persepsi orang dunia. Bagi orang dunia, ya, kehidupan itu bersenang-senang untuk kepuasan tubuh dan jiwa. Ya, kita bisa lihat dari contoh-contoh kenapa kaisar-kaisar tadi, paus, kemudian raja-raja itu takut meninggal, takut mati. Karena mereka sudah mencapai apa yang mereka mau secara tubuh dan jiwa. Mereka pasti punya kekayaan yang luar biasa, bukan? Mereka punya kekuasaan yang luas, dan mereka takut untuk meninggalkan semua itu. Karena bagi mereka ya hidup di bumi ini. Mereka kalau hidup di bumi ini ya saya mau bersenang-senang untuk kepuasan tubuh dan jiwa saya. Ya, hai jiwaku bersenang-senanglah. Ya. Dan bagi orang dunia namanya kematian itu mereka tidak tahu pasti. Makanya mereka berandai-andai, mereka mencoba mencari tahu. Mereka ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Bagi mereka tidak tahu dan mereka meraba-raba. Dan bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa ketika mereka mati atau mereka meninggal, itu adalah akhir dari segalanya. Bagi orang dunia seperti itu. Pertanyaannya, kita ini orang percaya atau orang dunia? Kita ini orang percaya ya. Kita katanya kita sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya kita orang percaya. Lalu bagaimana persepsi kita sebagai orang percaya melihat yang namanya kehidupan dan kematian ya. Kita akan baca, ada 3 ayat saya akan bacakan. Yang pertama, Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 14 ayat 2 hingga 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan yang ketiga, Filipi 1 ayat 21 hingga 22a dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Amin. Dari 3 ayat ini kita bisa buat kesimpulan ya. Tadi bagi orang dunia kehidupan seperti apa, kematian seperti apa sudah saya jelaskan. Bagi orang percaya kehidupan yang pertama, kehidupan adalah anugerah penebusan Kristus bagi yang percaya kepadanya ya. Hidup kita sekali lagi adalah anugerah penebusan Kristus. Bapak Ibu percaya itu? Ingat baik-baik itu ya. Kita sudah merayakan Paskah ya. Di awal bulan kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi apakah Bapak Ibu ingat jelas bahwa hidup kita yang sekarang kita jalani ini ya, di casing tubuh dan jiwa ini, itu adalah anugerah penebusan Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Itu hidup kita. Dan yang kedua, kata Paulus ya, hidup adalah untuk Kristus mati dan keuntungan. Dan kalau aku hidup, kata Paulus, aku bekerja memberi buah ya. Artinya apa? Mengerjakan keselamatan yang tadi Tuhan sudah anugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Berapa banyak, maaf, orang Kristen tidak bekerja memberi buah. Mereka bekerja untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Bukan bekerja memberi buah. Saya sering sampaikan ke anak-anak remaja di GGC ya. Kalian ingat gak buah roh ya? Galatia 5:22. Kemarin saya masih sempat bahas sama Daniel ya. Ingat gak buah roh? Bapak Ibu tahu ya buah roh? Saya harap di sini semua tahu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu lagu sekolah minggu zaman saya masih kecil. Tetapi sangat mengena ya. Karena apa? Saya melihat, saya tumbuh di keluarga
Kristen dan kebetulan keluarga hamba Tuhan, dan saya melihat betapa banyak orang Kristen dan hamba Tuhan itu hidupnya mengecewakan. Jujur. Sangat mengecewakan. Tidak ada buah-buah roh. Ya. Makanya Paulus berkata bahwa kalau aku hidup, aku bekerja memberi buah. Dan kemudian apa seharusnya persepsi kita sebagai orang percaya terhadap kematian? Bahwa kematian, tadi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, walaupun engkau mati, engkau akan hidup selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita mati secara tubuh dan jiwa, ya, kalau kita sebagai orang percaya, harusnya kita tahu bahwa itu adalah awal dari kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu. Awal dari itu. Ini harusnya janji yang dipegang orang percaya Bapak Ibu. Karena kita hidup di bumi ini cuma sementara. Sangat amat sementara. Sangat amat sementara. Berapa tahun sih? Alkitab bilang 70 tahun lah, syukur-syukur. Ya, ada yang diberi kasih karunia sampai 90 tahun. Tetapi ingat loh ya Bapak Ibu ya, perbandingannya itu dengan yang kekal. Kekal itu apa? Lamanya. Tidak terhitung. Kalau bisa dibilang triliunan tahun ya triliunan tahun. Itu kekal. Dan harusnya kita sebagai orang percaya ya, harusnya ya, kita tidak takut kematian karena itu adalah awal kehidupan kekal. Dan yang kedua kata Paulus itu keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena ketika kita meninggalkan tubuh jasmani ini ya, kita merem, melek mata, Kristus menjemput kita. Bagi yang mengerjakan keselamatan loh Bapak Ibu. Enggak sembarangan. Bagi yang mengerjakan keselamatan. Bagi yang benar-benar mengasihi Kristus. Jadi di bagian pertama ini ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai sejarah kehidupan dan kematian. Bagaimana orang dunia itu memandang kehidupan kematian itu, ya kehidupan senang-senang. Gue senang, keluargaku happy, anak cucuku pokoknya tercukupi secara materi, bisa makan enak, bisa liburan, cukup bagi mereka. Dan kalau mereka mati, mereka jujur takut. Karena mereka takut untuk meninggalkan semuanya itu Bapak Ibu. Mereka takut. Tetapi bagi orang percaya, kita tahu bahwa janji firman Tuhan. Kalau kita hidup, itu jelas kita hidup kita untuk Kristus dan memberikan buah. Kalau kita pun one day pasti meninggal. Itu awal dari kehidupan kekal Bapak Ibu. Awal. Bayangkan. Proyeksikan. Bayangkan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Bapak Ibu pasti akan sukacita. Kecuali Bapak Ibu tidak mengasihi Kristus. Saya katakan janji ini tidak akan berlaku bagi orang yang gak mengasihi Kristus Bapak Ibu. Kalau di dunia ini Bapak Ibu tidak mengasihi Kristus, bagaimana Anda akan bahagia ketika bertemu dengan Kristus? Bohong, maaf. Bapak Ibu akan bahagia menerima janji ini kalau Bapak Ibu mengasihi Kristus mulai dari sekarang. Kalau enggak akan mungkin kok. Bapak Ibu akan fokus dengan hidup Bapak Ibu di bumi ini, itu mati urusan nanti. Apa bedanya dengan orang dunia? Tapi kita pada saat pagi hari kita belajar ya di bagian pertama ini. Secara manusia memang secara tubuh dan jiwa kita pasti akan takut sama proses kematian, itu tidak masalah ya. Proses sesaatnya itu manusiawi. Tetapi yang saya maksudkan di sini tidak perlu takut adalah janji setelah itu ya. Oke, kita akan move on ke bagian berikutnya ya. Kita tadi sudah belajar di bagian pertama mengenai konsep kehidupan dan kematian. Dan kita akan masuk berjalan lagi ke bagian berikutnya. Ya. Kalau Bapak Ibu takut yang namanya kematian, ya harusnya Bapak Ibu lebih takut satu hal lagi. Apa itu? Kematian rohani. Saya akan mulai masuk ke bagian kedua, yaitu kematian rohani. Kita akan sama-sama belajar, ya. Memang seperti yang saya katakan di awal bahwa saya menyampaikan jangan ini dianggap ngalup, ya. Ini kenyataan yang pasti akan hadir dalam hidup kita, mau tidak mau. Tapi kita belajar mengenai apa kata firman Tuhan, supaya hati kita tuh lebih melihat Kristus lagi. Kita boleh, kita bekerja, kita berusaha, kita sekolah, kita apa untuk melakukan yang terbaik, itu bagus. Tetapi saya berharap kita semua orang-orang percaya di tempat ini, kita punya prioritas yang kuat terhadap Kristus. Karena gak ada apa-apa lagi Bapak Ibu. Hidup kita
battle di bumi ini, selesai, meninggal, ya udah hidup selamanya sama Kristus. Sesimpel itu kok sebenarnya. Manusia yang mulai sendiri. Dengan urusan tubuh, dengan urusan jiwa. Ya, bukan berarti terus kita healing, gak boleh-boleh. Ya, kita menikmati makan bersama keluarga, happy, it's okay. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi prioritas dalam hidup Bapak Ibu? Itu yang perlu kita evaluasi. Baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua, kematian rohani ya. Jadi mati rohani itu adalah kondisi terpisahnya manusia dengan Allah karena dosa ya. Manusia dikatakan di Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa setiap orang itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan artinya sebenarnya manusia itu pada mulanya mati rohani karena tidak ada hubungan dengan Allah, mati. Secara rohani mati. Tetapi puji syukur ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Yang memberikan Yesus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena penebusan Kristus, kita yang harusnya mati rohani, kita dipindahkan menjadi manusia rohani yang hidup. Makanya itu saya berharap ya, bahwa kita sebagai orang percaya itu fokusnya itu melihat korban penebusan Yesus. Karena sudah tidak ada hal lain yang lebih berharga daripada itu Bapak Ibu. Itu hal termahal yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita yang harusnya tidak layak, kita dilayakkan. Itu sudah hal paling mahal yang pernah terjadi di atas muka bumi. Bapak Ibu mungkin bisa melihat tas Hermes yang semahal itu. Mobil puluhan miliar, rumahnya mungkin artis-artis yang mulai, itu tetap kalah. Tidak ada harta di bumi ini yang bisa menggantikan nilai dari korban Kristus di atas kayu salib Bapak Ibu. Dan seringkali kita lupa hal itu. Seringkali saya berani katakan kita lupa hal itu. Kita akan baca dari Yeskiel 37 ayat 1 hingga 14. Saya akan bacakan pelan-pelan ya. Kita akan belajar. Ini cerita mengenai Yeskiel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dikatakan di ayat pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel.
Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi judul perikop dari Yeskiel 37 ayat 1 hingga 14 ini adalah kebangkitan Israel ya. Dan kita ini adalah Israel rohani. Yeskiel dibawa oleh Tuhan untuk melihat suatu penglihatan di mana bangsa Israel ya, kita secara rohani itu pada dasarnya sudah mati, tinggal tulang belulang Bapak Ibu ya. Tinggal tulang belulang dan pada zaman dahulu di adat Yahudi yang namanya tulang, yang namanya mayat, itu najis. Oleh karena itu ketika pada saat itu sebenarnya ketika Tuhan melihat kondisi Israel sebagai tulang belulang, sebenarnya najis. Bagi Tuhan itu sesuatu yang najis. Saya pernah dengar cerita dari ibu saya, mama saya. Mama saya dapat cerita dari nenek saya, mak saya ya. Zaman dulu ada proses pembongkaran ini kuburan ya. Karena mau pindah pada saat itu kalau nggak salah. Mau pindahkan kuburan dan mak saya waktu itu masih kecil dan menceritakan ketika kuburan itu dibongkar ya, peti mati itu dibuka ya. Entah kenapa kok peti matinya dibuka ya. Maaf Bapak Ibu, isinya peti mati itu kayak kata mak saya kok cerita kayak rawon Bapak Ibu. Maaf kata ya, kayak rawon. Jadi saya rasa Tuhan sebenarnya kok melihat manusia yang mati rohani itu ya seperti itu Bapak Ibu. Kayak rawon, tidak berharga dan najis sebenarnya. Tetapi bersyukur sekali lagi ya, karena penebusan Kristus, kita dari mati rohani, status kita dipindahkan menjadi manusia dengan rohani yang menyala-nyala. Tetapi, hati-hati Bapak Ibu, celakanya, manusia bisa memilih untuk tetap dalam kondisi mati rohani. Walaupun Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk mengembalikan status kita, mengembalikan hubungan yang terpisah antara kita dengan Bapa di surga. Tetapi manusia bisa memilih untuk tetap dalam kondisi mati rohani. Kita bisa lihat di Alkitab di Matius 23-27, Yesus mengecam, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan berbagai kotoran. Hebatnya konsistennya Alkitab. Di Yeskiel, Tuhan mengibaratkan kematian rohani sebagai tulang belulang. Dan Yesus menganggap orang Farisi yang tahu teori tentang Taurat, tapi mereka dalam kondisi yang mati rohani dan Tuhan mengatakan mereka, kamu itu loh dalamnya seperti apa? Tulang belulang dan berbagai kotoran. Ini kata Yesus loh Bapak Ibu ya. Dan yang dikecam ini orang Farisi loh Bapak Ibu. Yang notabene mereka tahu kebenaran Taurat. Mereka hafal, ngelontoi di luar kepala. Mereka tahu. Tapi Yesus mengecam, kamu itu seperti kuburan. Dalammu penuh tulang belulang. Artinya Yesus mengatakan bahwa kamu walaupun kamu tahu Taurat Tuhan, tapi kamu mati rohani. Saya mau menyampaikan bahwa jangan sampai kita seperti orang Farisi ini. Sering kan kita membahas masalah orang Farisi. Wah kita jangan cuman agamawi atau apa. Tapi seringkali kita menjadi orang Farisi. Kita tahu kebenaran, kita tahu Tuhan mengasihi kita melakukan apa yang seolah-olah yang kelihatan rohani. Tetapi sebenarnya kita mati rohani. Kita akan coba belajar bersama-sama ya. Kira-kira apa sih ciri-ciri orang mati rohani? Saya tadi membahas mengenai mati rohani. Dan saya berani katakan bahwa kita, bahkan orang yang ada dalam gereja, itu kita bisa memilih untuk tetap mati rohani. Kita bisa cross-check pelan-pelan ya. Bagaimana orang yang mati rohani. Yang pertama, tidak ada rasa haus dan lapar lagi akan Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana bisa haus dan lapar kalau mati?
Namanya saja orang mati. Ada orang mati yang minta makan? Wah, nggak ada. Makanya kalau kita dalam kondisi mati rohani, otomatis kita tidak akan haus dan lapar akan sesuatu yang rohani, Bapak Ibu. Dalam hal ini apa? Ya Tuhan dan firman-Nya. Coba kita cross check. Kita evaluasi pelan-pelan. Apakah dalam hidup kita, bahkan ketika kita datang ke gereja, ketika kita menyampaikan renungan di komsel, atau mungkin kita melayani di depan musik, kita menjadi jemaat yang setia berpuluh-puluh tahun. Apakah kita masih menjaga rasa haus dan lapar itu kepada Tuhan? Apakah kita masih menjaga? Atau kita murni hanya fokus dengan hidup kita sakarepe dhewe? Atau kita masih tiap pagi masih, oh ya Tuhan terima kasih, saya rindu mencari wajah Engkau, wajah-Mu. Sama seperti Daud, pagi-pagi yang dicari siapa Bapak Ibu? Tuhan. Jujur saya melihat bahwa kondisi ini tuh banyak terjadi Bapak Ibu. Tidak ada rasa haus dan lapar lagi. Bukan hanya haus dan lapar ke gereja loh Bapak Ibu ya. Bukan. Haus dan lapar akan Tuhan. Cari Tuhan dan firman-Nya Bapak Ibu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Yohanes 1:1 bilang bahwa firman ini tuh Allah sendiri Bapak Ibu. Dan ciri yang berikutnya, mati rasa ketika kita melakukan dosa atau kenajisan. Ini saya rasa juga banyak dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya pun belajar terus koreksi. Tuhan, apakah masih ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hadapan-Mu? Bagaimana kita tahu itu dosa atau kenajisan? Firman Tuhan sudah jelas. Berapa banyak orang percaya masih menjaga yang namanya dosa kenajisan? Ya. Mereka tidak bisa menjaga mata mereka. Sekarang kita tahu gadget itu yang ditampilkan itu. Bapak Ibu bisa tahu sendiri lah. Kita bisa dapatkan sumber A sampai Z di gadget kita. Tuhan tahu apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi. Apakah kita masih kompromi bahkan dengan mulut kita yang suka menjatuhkan orang, dengan pemikiran negatif kita, yang katanya orang Kristen tapi kasih pun tidak ada. Apa kita sudah cross check? Atau kita ketika melakukan dosa dan kenajian di hadapan Tuhan insensitif Bapak Ibu? Rasanya kayak fine-fine aja kok aku. Sudah biasa, mati rasa. Berbohong jadi kebiasaan. Ini saya serius ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini saya berharap bahwa kita sebagai orang percaya itu sudah masuk dalam level yang seharusnya kita sebagai orang percaya. Sudah bukan main-main lagi. Coba kita cross check. Dan yang terakhir, melakukan segala sesuatu hanya berfokus pada tubuh dan jiwa. Mengapa? Ya karena rohaninya mati. Jadi fokusnya yang diberi makan hanya tubuh dan jiwa. Apakah salah memberi makan tubuh dan jiwa? Tidak. Dengan catatan prioritasnya tetap roh terlebih dahulu. Karena roh yang memimpin hidup kita, roh yang di atas tubuh dan jiwa. Tetapi seringkali manusia fokusnya apa? Tubuh dan jiwa. Kita nggak usah memungkiri, saya pun terus bergumul Bapak Ibu, bergumul. Bukan berarti terus kita tahu seperti ini terus bebas. Oh no, tidak. Setiap manusia selama kita masih terikat dengan yang namanya tubuh jasmani ini, kita bergumul untuk melakukan semua ini. Kita menjaga agar posisi kita tepat di hadapan Tuhan. Jujur saya sangat concern ya. Di akhir-akhir ini, yang namanya dunia tidak tambah baik. Kalau kita buka televisi, atau mungkin kita browsing di smartphone kita buka berita. Kita lihat, kita dengar, namanya berita tuh nggak ada yang tambah baik Bapak Ibu. Ya, jarang, ya kadang sesekali ada. Baik dari segi ekonomi, kesehatan, politik, kejahatan, waduh, kita bisa lihat sendiri. Dunia tidak bertambah baik. Manusia hanya mengejar harta, mengejar tahta, flexing, menunjukkan bahwa aku lebih baik daripada yang lain. Aku lebih bisa daripada yang lain. Capek Bapak Ibu hidup seperti itu. Dan celakanya Bapak Ibu ya. Hal-hal seperti itu tuh gak terjadi cuma di dunia saja Bapak Ibu.
tapi di gereja juga. Di gereja zaman sekarang. Berapa banyak gereja, maaf, dibangunnya bukan di atas dasar firman Tuhan yang kuat, tetapi di atas tulang belulang. Mengapa saya bisa sebutkan demikian? Karena gereja tersebut dibangun oleh hamba Tuhan dan jemaat yang dalam kondisi mati rohani. Kita sedang tidak menghakimi siapa, tetapi kita bisa cross-check dengan ciri-ciri ini. Kita lihat suatu gereja, apakah ciri-ciri ini ada dalam gereja tersebut. Dan saya berdoa benar-benar berharap bahwa gereja ini bukan dibangun di atas dasar tulang belulang. Tapi kita dibangun di atas pengenalan akan Tuhan. Kita dibangun di atas dasar firman Tuhan yang kuat. Itu yang bisa membedakan kita dengan dunia. Kalau gereja ini dibangunnya hanya untuk berfokus pada tubuh dan jiwa, hanya untuk kesenangan telinga, hanya untuk happy-happy setelah Senin sampai Sabtu bekerja, kita ke gereja, bisa keplok-keplok. Paling gak dapat dengar renungan motivasi. Hati-hati. Harusnya ketika kita datang ke gereja, kita sudah menyiapkan hati kita untuk datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Pak Surono minggu lalu mungkin yang mendengarkan mengatakan bahwa kekristenan itu unik. Karena perlu untuk mencintai dulu baru bisa tahu Bapak Ibu. Makanya tanamkan rasa haus, lapar, cinta kepada Tuhan. Kalau enggak semuanya yang di bumi ini kita kerjakan semuanya maaf kata Bapak Ibu sia-sia. Baik, itu bagian kedua kita sudah belajar mengenai kematian rohani. Dan kita akan move on ke bagian yang terakhir ya. Kita akan move on ke bagian terakhir dan sebelumnya saya akan menunjukkan suatu quotes. Quotes ini dibuat oleh yang namanya J.C. Ryle. Dan J.C. Ryle adalah seorang uskup Anglikan tahun 1800-an di Inggris. Ya. Jadi ini beliau sudah tidak ada dan kata-kata ini terbitnya ya tahun 1800-an ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa lihat betapa powerfulnya kata-kata dari J.C. Ryle. Saya akan bacakan dan saya akan terjemahkan. There is no repentance in the grave. There is no conversion after the last breath is drawn. Tidak ada pertobatan di dalam kubur. Tidak ada perubahan, conversion itu ya bertobat juga ya. Setelah nafas terakhir dihembuskan. Now is the time to believe in Christ and to lay hold of eternal life. Sekarang adalah waktunya untuk percaya kepada Kristus dan mengejar kekekalan. Now is the time to turn from darkness to light and to make our calling and election sure. Sekarang adalah waktunya untuk berpindah dari kegelapan kepada terang dan memastikan bahwa panggilan kita itu pasti. The night comes when no man can work, as the tree falls, there it will lie. Ada waktunya ketika manusia sudah tidak bisa bekerja lagi, pohon-pohon berjatuhan dan di situ dia berbaring. Ini menunjukkan kematian manusia. If we leave this world refusing to repent and believe, we will rise in the same condition on resurrection morning and find it would have been better for us if we had never been born. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita meninggalkan dunia ini, menolak untuk bertobat, menolak untuk mengubah hidup kita berpindah dari kegelapan kepada terang, menolak untuk mengejar kekekalan, ya. Kita one day ketika kita meninggal, ketika kita melek mata, kita bangun, kita akan bilang lebih baik bagiku tidak dilahirkan. Ini quotes yang sangat powerful Bapak Ibu. Dan ini J.C. Ryle tahun 1800-an, bayangkan. Betapa quotes orang ini, ya beliau ini, dari tahun 1800-an masih up to date hingga sekarang. Dan ini esensi kekristenan Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu takut dan gentar ketika mendengar ini. Saya sampaikan, harusnya Bapak Ibu takut dan gentar ketika ini. Harusnya Bapak Ibu mulai evaluasi, apakah ada yang salah dalam hidupku. Atau kita hidup cuma muter kayak gini seperti bangsa Israel 40 tahun dan itu pun angkatan yang tua binasa. Karena mereka tidak mau diproses, mereka masih memiliki karakter yang sama, mereka setelah melihat mujizat masih tidak percaya akan kebesaran Tuhan. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, mereka malah menyembah berhala. Bayangkan, sebebal itu bangsa Israel.
Dan saya berdoa kita memiliki hati yang lembut untuk mau belajar, untuk mau diubahkan, memindahkan posisi kita yang dari kegelapan kepada terang. Itu bagian kedua mengenai kematian rohani. Dan kita akan move on ke bagian terakhir. Di Alkitab kalau kita pelajari, ada satu sosok, dan sosok ini bisa dikatakan cukup dekat dengan yang namanya konsep kehidupan dan kematian. Dan sosok ini pula sempat mengalami mati rohani. Dan sosok ini pula pada akhir hidupnya dia merenungkan tentang kehidupannya dan menuliskan satu kitab. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Salomo ya. Saya akan move ke bagian terakhir, bagian ketiga mengenai perenungan Salomo. Salomo, kalau kita belajar di Alkitab, kita bisa katakan bahwa Salomo itu menjadi lambang kemanusiaan yang berada pada pinnacle, titik puncak pencapaian ya. Terkait harta, terkait tahta, terkait wanita. Itu sudah jelas. Terkait harta, waktu itu Pak Sugero sudah membahas kuda-kudanya. Saya sekarang akan membahas terkait emas-emasnya Salomo. Setiap tahun emas yang masuk ke dalam perbendaharaan Salomo itu 666 talenta, Bapak Ibu. Di mana satu talenta kalau menurut kamus Alkitab itu adalah 34 kilogram. Sehingga setiap tahun yang masuk ke Salomo ini baru emas ya, belum kuda, belum dan sebagainya. Ini emas, saya hanya garis bawahi emas. Kalau di total setahun adalah 22.644 kilo, bukan gram Bapak Ibu. 22.644 kilo, 22,6 ton. Kalau kita anggap emas sekarang berapa Bapak Ibu? 1 gram. 1 juta mungkin ya, kalau murni 1 juta. Kalau kita kalikan penghasilan Salomo dari emas saja, tiap tahun dia mendapatkan 22,6 triliun. Bayangkan. Itu sebulan dapatnya sekitar 1,8 sampai 1,9 triliun Bapak Ibu. Dimasukkan deposito sekarang 5% kalau nggak salah ya. Kurang lebih sudah hidup aman tentram. 1,8 sampai 1,9 triliun. Di sini ada Bu Agnes yang koperasi. Mungkin tahu bunga-bunganya dan kalau memasukkan uang 22 triliun itu jadi apa kayak gitu. Dan ingat itu setahun. Salomo memerintah selama 40 tahun. Kalikan saja Bapak Ibu. Secara harta bergelimang ya, bergelimang. Secara tahta dia raja yang kuat di Yerusalem pada masa itu, makanya dia memerintah sampai 40 tahun. Secara wanita nggak perlu ditanya lagi Bapak Ibu. 1000 wanita katanya Andra and the Backbone. 1000 wanita ya kan? Ya benar Salomo itu. Mungkin Andra terinspirasi. 700 istri dan 300 gundik. 3 tahun setiap hari ganti-ganti nggak apa-apa, bisa Salomo. Ya, bayangkan. Dia puncak pencapaian manusia. Kita jangan sombong lah. Kita punya gaji tinggi sedikit, penghasilan, punya usaha, gak perlu sombong lah. Lihat Salomo. Ya. Kita kerja seumur hidup, maaf belum tentu bisa dapat 1,8 triliun, jujur. Nggak sulit, bisa tapi sulit. Karena itu kelasnya sudah kelas-kelas mungkin taipan-taipan ya bisa ya. Apalagi setahun 22 triliun. Apalagi 40 tahun, itu mustahil. Tetapi pun sayangnya Salomo di 1 Raja-Raja 11 dikatakan Salomo menikahi perempuan-perempuan asing ya karena tadi 1000 wanita tadi itu. Sehingga akhirnya Salomo membuat Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Dan tentunya itu membuat Salomo dalam kondisi yang mati rohani. Seorang yang begitu luar biasa secara harta, tata dan wanita plus hikmat yang tidak terkalahkan katanya. Tapi mati rohani. Hanya karena apa? Ya karena fokusnya hanya sama yang di bumi. Fokusnya sama wanitanya. Akhirnya dibawa oleh wanita-wanitanya untuk menyembah berhala. Bersyukur pada akhirnya Salomo banyak melakukan kontemplasi pada akhir hidupnya. Dipercaya pengkhotbah itu yang menulis Salomo dan itu dilakukannya setelah dia towok dengan hidupnya dan dia merasa tetap percuma. Akhirnya dia berkontemplasi, dia merenungkan tentang kehidupan dan lahirlah kitab pengkhotbah. Dan saya akan membacakan dari pengkhotbah 2 ayat 4 hingga 11. Ini gambaran tentang Salomo
dan penyesalannya ya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan. Ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap, hikmatnya pun masih ada. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena apa? Segala jeripayaku, itu buah segala jeripayaku. Dia merasa bahwa itu adalah usahanya dia. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku. Dan segala usaha yang telah aku lakukan untuk itu dengan jeripaya. Dia bekerja keras menjadi raja. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Salomo yang begitu luar biasa, begitu mulia dengan hikmatnya yang luar biasa. Dia bilang, aku mau dong menikmati hasil kerja kerasku. Karena apa? Ya aku sudah kerja keras, ya aku menikmati. Apakah itu salah sepenuhnya? Tidak. Tetapi kalau itu sampai membawa dia salah fokus, salah prioritas, itu salah besar. Sehingga pada akhirnya dia mengatakan bahwa ketika aku meneliti semuanya itu sia-sia. Sia-sia. Salomo yang begitu mulia, luar biasa, dia merasa bahwa semuanya sia-sia. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini, itu pada dasarnya seperti diary-nya Salomo. Ya, di akhir hidupnya dia menuliskan buku harian istilahnya. Dan Pengkhotbah ini tertulis sampai pasal 12. Di mana-mana yang namanya kita menuliskan suatu tulisan ya, yang akhir itu bicaranya biasanya konklusi atau kesimpulan. Ya. Dan coba kita lihat apa sih dalam perenungan Salomo di Pengkhotbah, dia melihat bagaimana hidupnya fana, bahwa akhirnya dia dalam kondisi yang mati rohani. Kita coba lihat, kita coba meneliti apa kesimpulan Salomo di pasal 12. Kita lihat bersama-sama, saya akan bacakan lagi. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan, pohon padang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibagikan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan daerah sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesiaan atas kesia-siaan. Kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain Pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak angsa. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menuliskan kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang beriman seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Di pasal 12 ini kita bisa melihat jelas apa pesan Salomo. Kita akan lihat ya pesan Salomo yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Di ayat pertama. Sebelum dijelaskan panjang lebar. Artinya gampangnya gini loh, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum terlambat, Bapak Ibu. Sebelum terlambat. Di awal tahun ya, Pak Andreas sudah
memulai dengan start with God, ya, memulai dengan Tuhan. Yaitu loh yang dimaksud dengan ingatlah akan penciptamu. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu, mungkin bagi yang masih muda, mereka menuntut ilmu. Ketika kita melayani keluarga kita, ingatlah penciptamu. Artinya kita mulai segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, baik itu untuk kepentingan tubuh dan jiwa pun, kita mulainya dengan Tuhan, Bapak Ibu. Seperti yang Pak Andri sudah sampaikan di awal tahun, start with God. Di Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertanyaannya, kita selama ini ketika kita melakukan segala sesuatu, kita bekerja, kita berkeluarga, apakah untuk kepentingan pribadi kita, atau kita bisa melakukannya benar-benar untuk Tuhan. Bapak Ibu tahu ini siapa? Pasti tidak tahu ya, karena ini orang yang memang tidak terkenal. Beliau ini bernama James Anderson. Ya. Beliau orang Inggris dan pekerjaannya kelihatannya sepele. Pekerjaannya kok di sini apa ya? Tukang ledeng, Bapak Ibu, plumber. Ya, tukang ledeng, James Anderson. Suatu saat dia mendapat telepon dan dia pergi ke rumah. Dan di rumah tersebut ditemui ada seorang nenek tua usia 91 tahun. Dan sedang sakit kanker leukemia, akut leukemia. 91 tahun dan sedang sendirian pada saat itu. Dan boilernya waktu itu rusak, Bapak Ibu. Boilernya nenek tua itu. Dan James Anderson ini datang untuk membetulkan. Dan setelah selesai dia mengatakan pada nenek ini, nanti invoice-nya akan saya kirimkan. Dan ternyata anak dari nenek ini memviralkan invoice yang dikirim oleh James Anderson ini, Bapak Ibu. Karena ditulis di situ, invoice di situ, total perbaikan biayanya 0 pound sterling. Dan di situ ditulis, 24 jam kami akan menyediakan pelayanan bagi nenek ini. Bapak Ibu bisa melihat ya. Saya jujur gak tahu beliau ini orang percaya atau enggak. Tetapi saya bisa melihat kasih Kristus di dalamnya. Ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai hanya sepele tukang ledeng, Bapak Ibu. Tetapi dia bisa punya hati kepada nenek yang sakit itu, sudah gak perlu bayar. Bahkan 24 jam kami siap melayani dan tidak perlu bayar. Dan sekarang dia mempunyai suatu yayasan non-profit untuk menolong apa, Bapak Ibu? Orang-orang cacat dan orang-orang yang sudah lansia. Untuk mereka apa? Mereka menolong untuk bagian-bagian kayak gini. Betulkan keran, betulkan pemanas. Karena di Britain, di Inggris kan dingin kalau itu. Dan banyak orang meninggal loh kalau nggak punya uang untuk untuk beli gas. Banyak meninggal kedinginan. Dan mereka akhirnya melakukan kegiatan sosial tersebut. Dimulai dari dia yang memiliki hati untuk seorang nenek usia 91 tahun. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya masih memiliki hati yang seperti itu? Apakah kita masih memandang kekristenan demikian? Atau aku yang hebat, aku kaya, aku nikmati. Atau kita bisa melihat James Anderson, seorang tukang ledeng, tetapi punya hati seperti Kristus, kok saya katakan. Karena Kristus sendiri bilang, kapan Tuhan saya pernah kayak gitu? Kalau kamu melakukannya kepada salah seorang yang hina. Ya, firman Tuhan berkata, itu kamu melakukannya untuk Kristus. Baik, saya akan lanjut ke poin yang kedua pesan Salomo dalam perenungannya. Di ayat 13 di sana dikatakan, akhir kata takutlah akan Allah. Apa sih Bapak Ibu takut akan Allah itu? Apakah Pak Sugiarto pernah menjelaskan takut akan Allah itu bukan berarti kita wah takut sama Tuhan, seolah-olah Tuhan itu mengerikan. Oh bukan. Tapi takut akan Allah itu bicara masalah kita tahu Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang kudus dan kita respect kepada Allah. Dikatakan dalam Keluaran 12:20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar apa? Kamu jangan berbuat dosa. Kalau saya bisa artikan, kalau seseorang yang takut akan Allah, otomatis dia akan menjauhi dosa. Karena apa? Dia tahu dia harus respect kepada Allah yang kudus. Otomatis hidupnya akan menjauh dari dosa.
Sekali lagi, apakah hidup kita masih dekat dengan dosa? Kita membiarkan kompromi-kompromi ada dalam hidup kita? Coba kita evaluasi. Dan yang terakhir, di ayat 13 yang katakan takut, akhir kata takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Berpegang pada perintah-perintahnya saya rasa sudah sangat jelas Bapak Ibu. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Saya sering ngobrol sama anak-anak kayak gini kalau sharing, saya tanya, kalian kan masih muda. Kalian kalau suka sama seseorang, lagi falling in love, lagi jatuh cinta, kalian pasti ingin tahu kan orang tersebut seperti apa, sifat-sifatnya ya. Pasti ingin tahu. Itu kalau jatuh cinta dan benar-benar mengasihi. Nah pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen ini ngomongnya mengasihi Tuhan. Tetapi kita ingin tahu nggak sama Tuhan? Pengen tahu? Baca firman Tuhan. Jangan ngomong saya mengasihi Tuhan, saya begitu mencintai Tuhan. Dengan cara apa? Wah hanya sekedar pelayanan atau apa. Tapi sehari-hari tidak diisi oleh firman Tuhan sama sekali. Itu nol besar Bapak Ibu. Karena jelas saya tadi sudah menyampaikan Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman Tuhan yang kita baca itu adalah Allah sendiri. Itu adalah pribadi Allah di dalam firman-Nya. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita nggak pernah baca firman-Nya. Tidak pernah membaca Allah itu sendiri. Bagaimana? Ngomongnya saya mengasihi. Mengasihi kayak saya jelaskan ke anak-anak kayak gini. Kalau mengasihi itu pengen tahu. Nggak mungkin kalau kita suka atau apa terus kita acuh. Harusnya tidak. Itu berarti bukan suka. Harusnya kalau kita suka dan mengasihi, kita mau tahu dong seperti apa. Harusnya seperti itu. Jadi itu pesan Salomo. Pertama, ingatlah akan pencipta pada masa mudamu, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Saya sudah pada penghujung renungan saya dan kita akan simpulkan bersama-sama. Kita tadi sudah masuk dalam suatu perjalanan. Ada 3 bagian pada saat renungan pagi hari ini. Yang pertama tadi kita belajar mengenai kehidupan dan kematian. Bahwa kita lahir di bumi hidup ini, suatu saat pasti akan mati Bapak Ibu. Pasti. Mutlak 100%. Dan bagi orang percaya, sekali lagi kehidupan itu anugerah. Tuhan sudah mati dari kayu salib bagi kita dan bekerja memberi buah. Jangan lupa untuk mengerjakan keselamatan setelah kita ditebus. Dan bagi kita kematian harusnya adalah awal dari kehidupan kekal sehingga kita di bumi ini mengerjakannya sungguh-sungguh. Karena taruhannya kekal. Dan bagi kita orang percaya kematian adalah keuntungan. Karena setelah kita tutup mata kita, menghembuskan nafas terakhir kita. Bagi kita yang benar-benar mengasihi Tuhan, kita melek mata, kita bertemu Kristus. Bertemu Kristus, pasti. Selama kita benar-benar mengasihi Dia dan mengerjakan keselamatan. Dan memerintah bersama Dia di surga. Dan kita masuk ke bagian 2 kesimpulannya, kematian rohani. Hati-hati, kita memang pasti mati secara tubuh jasmani kita. Tetapi jangan sampai kita mati secara tubuh dan jasmani dalam kondisi mati rohani Bapak Ibu. Pastikan ciri-cirinya. Apakah kita masih ada rasa haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya? Atau cuman ya pokoknya asal-asalan. Sudah insensitif dengan dosa. Kita melakukan dosa yang tersembunyi, dosa yang mungkin orang lain gak tahu. Seolah-olah kita orang yang luar biasa. Tapi Tuhan tahu loh Bapak Ibu. Tuhan tahu. Dan apakah kita melakukan segala sesuatu hanya berfokus pada tubuh kita, jiwa kita untuk menyenangkan diri kita? Atau kita benar-benar mau, oh Tuhan hidupku memang untuk Engkau. Pun ketika saya melakukan segala sesuatu untuk tubuh dan jiwa, fokus utamanya tetap sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Dan bagian ketiga mengenai perenungan Salomo, kita tahu kesimpulannya di pesan Salomo, ingatlah akan pencipta pada masa mudamu. Tadi saya sudah sampaikan, Pak Andreas sudah memulai dengan Start with God di tahun ini. Bapak Ibu mengerjakan segala sesuatu, bekerja, mendidik anak, mengambil keputusan, mulai dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Dan yang kedua, takutlah akan Allah. Artinya kalau kita takut akan Allah, kita respect kepada Allah yang berdaulat dan kudus sehingga kita menjauhi dosa. Itu takut akan Allah. Dan yang terakhir, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Saya mau katakan yang terakhir ini sangat penting Bapak Ibu ya. Karena kalau kita dengarkan khotbahnya Pak Surono minggu lalu ya, kalau mungkin yang belum mendengarkan bisa kembali mendengarkan karena itu sangat luar biasa.
belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu hal sepele yang paling kecil yang bisa kita lakukan, sangat simpel tetapi dampaknya sangat besar dalam hidup kita. Jangan sampai suatu saat ketika kita di kekekalan, kita tidak lolos hanya gara-gara kita tidak pernah membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan jelas berkata, Pak, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya tanpa firman Tuhan dengan kekuatan kita, mau kita gerak umek, seolah-olah kita mungkin bahkan kita bisa berhasil secara manusia. Tapi itu bukan jaminan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat orang di luar Tuhan pun kalau yang kerja keras dia berhasil Bapak Ibu. Orang yang pintar pembawaan diri ya disukai orang juga. Jadi jangan anggap bahwa jadi orang Kristen itu untuk sesuatu yang tubuh dan jiwa. Bapak Ibu kok melihat doa Bapak kami ya. Be hallowed thy name ya. Dimuliakan, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Itu fokusnya kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Makanya apa? Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Jadi kalau kita sudah cukup, itu sudah cukup untuk bisa mengiring Kristus, sudah bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita diberi lebih, berarti kita punya tanggung jawab lebih juga. Dari doa Bapak kami yang sederhana itu saja kita sudah tahu harusnya fokus kita dalam kehidupan itu apa Bapak Ibu. Be hallowed thy name. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi di surga. Yesus sendiri bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Kita sudah tahu tujuan kita di bumi ini apa. Tapi sekali lagi kita evaluasi. Perlu Bapak Ibu, firman Tuhan ini perlu. Kalau nggak percaya coba tanya anak-anak GGC, saya selalu mengingatkan kepada mereka, ayo kalian bacalah firman Tuhan. Konsisten. Nggak akan bisa kok Bapak Ibu dengan kekuatan kita sendiri. Nggak akan bisa. Dunia terlalu jahat dan semakin jadi jahat. Ini hal simpel yang sangat amat simpel. Kita nggak usah yang terlalu ngeroh-ngeroh atau mau terlalu hebat-hebat. Lebih baik bisa baca firman Tuhan daripada kita kelihatannya melayani hebat, tetapi hati kita tidak ada Tuhan. Saya jauh lebih menghargai orang yang sungguh-sungguh konsisten membaca firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Saya akan tutup renungan ini dengan satu quotes ya. Quotes ini sangat menyentuh hati saya. Disampaikan juga oleh G.C. Ryle yang uskup Anglikan tadi. Saya akan terjemahkan pelan-pelan. Ini tidak berkaitan dengan renungan saya, tetapi ini berkaitan dengan sikap hati kita. Ya, Let us watch against pride in every shape. Pride of intellect, pride of wealth, pride of our goodness. Berhati-hatilah terhadap kesombongan dalam setiap bentuk. Kesombongan kepintaran, kesombongan harta, kesombongan kebaikan kita. Nothing is so likely to keep a person out of heaven and prevent them from seeing Christ as pride. Tidak ada yang lebih nemen lagi kasarannya yang bisa menghentikan manusia itu untuk datang kepada Tuhan selain kesombongan. So long as we think we are something, we shall never be saved. Ketika kita merasa bahwa kita sesuatu, kita nggak akan bisa diselamatkan. Let us pray for and cultivate humility. Let us seek to know ourselves correctly and to find out our place in the sight of a holy God. Makanya itu, mari kita sama-sama kita berdoa, ya. Untuk apa? Supaya kerendahan hati ini loh ada Bapak Ibu. Ya. Ketika saya menyampaikan ini, saya berdoa Tuhan biarlah kerendahan hati ini ada. Saya tahu bahwa secara manusia kita semua ini itu loh tadi tulang belulang. Tapi kita dilayakkan. Seberapa banyak kita sombong dengan kepintaran kita, dengan mungkin senioritas kita, dengan pelayanan kita, dengan harta kita, dengan kebaikan kita. Kata firman Tuhan, kebaikan kita itu seperti kain kotor Bapak Ibu. Maaf, kain kotor kok kita terjemahkan dalam bahasa aslinya itu maaf, pembalut. Kebaikan kita sendiri itu. Kalau tanpa Kristus, hati-hati Bapak Ibu ya. Let us seek to know ourselves correctly. Koreksi diri kita. Dan untuk apa? Benar-benar menemukan tempat di hadapan Allah yang kudus. Jangan sampai apa yang kita lakukan di bumi ini mempengaruhi kekekalan kita. Saya jujur ketika saya menyampaikan ini saya nothing tulus Bapak Ibu. Nothing tulus.
Karena apa? Saya sudah menyaksikan bagaimana istri saya dipanggil Tuhan di hadapan mata saya sendiri. Bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang mudah. Secara tubuh dan jiwa saya meronta-ronta. Tetapi secara roh saya bersuka cita karena persepsi orang benar terhadap kematian adalah keuntungan karena bertemu dengan Kristus. Apakah terus saya nggak bergumul? Setiap hari bergumul. Tapi semangat saya minta Tuhan dengan kerendahan hati bahwa kita sama-sama belajar apa? Merendahkan diri, merendahkan diri. Saya merasa sekarang ini orang-orang Kristen sombong sekali. Jadi saya mohon Bapak Ibu, please ayo kita sama-sama rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat dan kudus. Minta hati kita diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada hal yang lebih penting lagi. Kristus sudah mati buat kita semua Bapak Ibu. Ingat itu baik-baik. Itu sudah, saya tadi sudah sampaikan, itu harga termahal yang pernah ada, hal termahal yang pernah ada di bumi ini. Dan kalau Tuhan sudah menyiapkan kekekalan bagi kita, sangat disayangkan kalau kita mulanya cuma di sini-sini aja. Sangat disayangkan. Dengan keakuan kita, dengan kekayaan kita, kepintaran kita, percuma di hadapan Tuhan itu nothing. Matius 7 mengatakan, aku bisa bernubuat, aku bisa melakukan mujizat. Enyalah engkau karena aku gak mengenal engkau. Kenapa gak kenal? Lalu membaca firman Tuhan aja gak mau loh Bapak Ibu. Gimana kita bisa tahu Tuhan kalau kita gak pernah baca firman Tuhan? Punya waktu pribadi, baca firman Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Pastikan kita dalam posisi benar ketika kita kembali kepada Bapa. Ini satu-satunya taruhan besarnya manusia Bapak Ibu. Saya berani pastikan hidup kita yang sekarang ini menentukan kekekalan Bapak Ibu. Taruhannya besar. Saya nothing tulus menyampaikan ini. Secara manusia, saya bisa katakan hancur hidup saya. Secara tubuh dan jiwa. Tetapi saya masih mau menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Supaya kita di tempat ini, setiap orang yang percaya, mengaku percaya dan mengaku katanya mengasihi Tuhan, kembali lagi kepada firman Tuhan. Tahu apa yang menjadi esensi dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memastikan posisi kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.